Ladies, siapa nih yang setiap haid selalu ngerasa nyeri atau kram perut? Terus ada nggak yang saking nyerinya sampai-sampai ingin bangun dari kasur aja tuh rasanya sulit banget gitu? Kalau udah begini pasti deh muncul ketakutan. Jangan-jangan ini salah satu gejala penyakit. Belum lagi banyak desas-desus di luar sana yang bilang kalau nyeri haid yang berlebih itu bisa jadi tanda kanker ovarium. Jadi makin ngeri nggak tuh? Daripada dihantui rasa takut setiap bulannya, yuk tonton video ini untuk tahu apakah benar nyeri haid berlebihan bisa menjadi tanda kanker ovarium. Halo, saya Dr. Sheni dari Halo Dokter. Jadi, nyeri haid adalah hal yang umum dialami wanita terutama pada hari pertama menstruasi. Keluhan ini dapat terjadi akibat aktivitas hormon prostaglandin, yaitu hormon yang membuat otot dan pembuluh darah rahim berkontraksi. Nah, hormon prostaglandin ini kadarnya meningkat di hari pertama haid, kemudian akan menurun seiring periode haid berlangsung. Makanya banyak wanita yang mengeluhkan nyeri haid pada hari pertama menstruasi, kemudian akan menghilang saat haid selesai. Biasanya nyeri haid di perut bagian bawah ini nggak begitu menyiksa, dan sebagian wanita masih bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Sayangnya, sebagian lainnya merasakan nyeri yang luar biasa saat hari pertama haid, bahkan sampai tidak mampu melakukan apapun. Nah, keluhan ini dapat dialami wanita dengan berbagai kondisi seperti berikut ini. Yang pertama, berusia di bawah 30 tahun, lalu memiliki riwayat keluhan nyeri haid yang parah di dalam keluarganya. Yang ketiga, memiliki berat badan kurang atau berlebih. Yang keempat, mengalami menstruasi pertama saat berusia 11 tahun atau lebih awal. Yang kelima, mengalami menorragia, yaitu kondisi ketika darah haid keluar berlebihan atau haidnya berlangsung lebih dari 7 hari. Dan yang terakhir, merokok dan minum minuman beralkohol. Kalau kamu memiliki ciri-ciri yang disebutkan tadi, mungkin itulah alasan mengapa nyeri haid yang kamu rasakan jadi begitu menyiksa. Tapi belum tentu itu menjadi tanda kanker ovarium ya. Jika memang ada penyakit atau kondisi medis tertentu, nyeri haid juga bisa berlebihan dan itu bisa menjadi tanda dari endometriosis atau kondisi ketika jaringan endometrium tumbuh di luar dinding rahim. Yang kedua ada radang panggul. Dan yang ketiga ada adenomiosis atau kondisi ketika jaringan endometrium tumbuh di dalam dinding otot rahim. Yang keempat ada miom atau tumor di dinding otot rahim. Yang kelima efek samping penggunaan alat kontrasepsi berupa IUD. Duh, berarti aku udah pasti punya penyakit dong kalau ngerasain nyeri haid berlebih. Eits, nggak gitu konsepnya. Intinya jangan panik dulu saat kamu mengalami nyeri haid berlebih ketika hari pertama menstruasi. Lebih baik lakukan beberapa cara untuk mengurangi rasa nyeri tersebut. Seperti, yang pertama, kamu bisa kompres hangat di perut bagian bawah yang terasa nyeri. 2. Lakukan aktivitas fisik atau olahraga ringan. Yang ketiga, lakukan teknik relaksasi, contohnya latihan pernapasan, meditasi, dan yoga. Yang keempat, batasi konsumsi makanan berlemak dan minuman berkafein atau beralkohol. Sebagai gantinya, kamu bisa minum air putih yang cukup, atau bisa minum juga teh herbal seperti teh chamomile atau wedang jahe. Dan yang terakhir, kamu juga bisa konsumsi obat pereda nyeri yang dijual bebas seperti paracetamol. Tapi kalau cara-cara tersebut nggak ngurangin rasa nyeri yang kamu rasakan, bahkan rasa nyerinya semakin tidak tertahankan, sebaiknya segera periksakan diri kamu ke dokter ya. Apalagi bila disertai dengan keluhan lain seperti adanya nyeri panggul, perut kembung yang tidak kunjung mereda, muncul benjolan di perut, mual, cepat kenyang atau justru muntah, kemudian ada sembelit yang tidak kunjung membaik, atau sering buang air kecil apalagi saat kencing terasa nyeri atau perih. Selain itu, kalau kamu mengalami berat badan yang turun tanpa sebab yang jelas, nyeri saat berhubungan seksual, atau keluar darah dari vagina di luar siklus menstruasi. Sebagai pertolongan pertama, kamu bisa konsultasi dengan dokter via chat melalui aplikasi Halo Dokter. Lewat aplikasi ini, kamu bisa chat langsung dengan dokter umum atau dokter spesialis dan menyampaikan keluhanmu sepuasnya. Dokter akan menjawab chat kamu dalam waktu kurang dari 2 menit. Cepet banget gak sih? Bila perlu, dokternya juga bisa meresepkan obat untuk mengurangi rasa nyeri haid lewat chat dan kamu bisa langsung tebus melalui fitur Halo Shop yang ada di aplikasi Halo Dokter juga. Nggak perlu capek-capek keluar rumah untuk ambil obatnya.
karena akan langsung diantar ke rumahmu kurang dari 2 jam. Praktis bukan? Setelah nonton video ini, yuk buruan download aplikasi Halo Dokter di Google Play atau App Store ya. Nah, tadi kita udah ngomongin keluhan lain yang menyertai nyeri haid kan? Kalau keluhan tersebut berlangsung selama 2 minggu, kamu nggak boleh nunda untuk cek langsung ke dokter ya. Soalnya kanker ovarium tuh juga bisa ditandai dengan keluhan yang saya sebutkan tadi. Nah, makanya harus segera dipastikan dengan periksa ke dokter ya. Perlu kamu tahu nih, kanker ovarium adalah jenis kanker terbanyak ketiga yang diderita oleh wanita Indonesia. Nah, penyebab pastinya memang belum diketahui, tetapi ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan risiko wanita terkena kanker ovarium. Yang pertama, berusia di atas 50 tahun. Yang kedua, merokok. Selanjutnya, menjalani terapi penggantian hormon saat menopause. Kemudian, memiliki anggota keluarga yang menderita kanker ovarium atau kanker payudara. Yang kelima, menderita obesitas, endometriosis atau sindrom Lynch. Dan yang terakhir, pernah menjalani radioterapi. Nah, penanganan kanker ovarium ini berbeda-beda, tergantung dari stadium kanker, kondisi pasien, dan apakah pasien tetap ingin memiliki keturunan atau tidak. Tetapi, secara garis besar penanganannya bisa meliputi operasi, radioterapi, kemoterapi, maupun terapi maintenance untuk pasien yang sudah menyelesaikan terapi-terapi kanker ovarium yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Walaupun memang nggak semua kasus nyeri haid berlebihan pasti adalah tanda kanker ovarium, deteksi dini dengan melakukan pemeriksaan jika mengalami keluhan yang mengarah ke sana perlu dilakukan. Dengan begitu, pengobatan juga bisa dilakukan lebih cepat. Selain perlu tahu apa aja pilihan pengobatannya, kamu juga perlu tahu nih, beberapa langkah pencegahan yang bisa dilakukan untuk menurunkan risiko kanker ovarium, yaitu pertama, menjaga berat badan agar tetap ideal. Yang kedua, berhenti merokok, kemudian berolahraga secara rutin, dan jangan lupa makan makanan yang bernutrisi ya. Sekian dulu informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat dan kamu jadi tahu hal apa yang harus dilakukan saat mengalami nyeri haid berlebihan. Jangan panik dan jangan mikir yang macam-macam dulu ya. Yuk share video ini sebanyak-banyaknya ke bestie atau keluarga kamu yang punya masalah yang sama dengan kamu. Terus jangan lupa subscribe YouTube channel Halo Dokter biar kamu nggak ketinggalan sama beragam informasi kesehatan yang terbaru. Satu lagi nih, kalau kamu punya saran soal topik kesehatan menarik yang lain yang ingin dibahas sama saya atau teman-teman dokter saya yang lain, langsung aja tulis di kolom komentar ya. See you all viewers dan jangan lupa untuk selalu hidup sehat bersama Halo Dokter.